Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Ternyata sebentar lagi udah mau pembukaan pendaftaran nih. Bagaimana persiapan teman-teman ini? Sudah sejauh mana teman-teman mempersiapkan materinya? Sudah sejauh mana teman-teman juga latihan soalnya nih? Nah, teman-teman semua, jangan lupa nih untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang, membantu teman-teman semua mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS-nya. Di video terbaru kali ini, saya akan membahas nih soal-soal UUD 1945 Part 1 yang membahas tentang tipe-tipe penalaran nih yang berkaitan dengan UUD. Kemudian ada juga yang membahas tentang pokok pikiran alinea-alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga membahas dengan pasal dan implementasinya. So, teman-teman, jangan lupa untuk terus pantau channel ini karena nanti akan ada part 2-nya ya. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama, kita baca dulu ya. Perubahan UUD 1945 di Indonesia adalah refleksi dari dinamika politik, perkembangan masyarakat, dan perubahan tuntutan dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik. Setiap perubahan menggambarkan upaya untuk menjaga relevansi konstitusi dengan keadaan saat ini, sambil mempertahankan prinsip dasar kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Kecuali A. Terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang B. Sistemnya dianut UUD 1945 adalah dominan eksekutif, yaitu kekuasaan dominan di tangan presiden. Yang C. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis. Yang D. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. Kemudian yang E, UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Baik, monggo teman-teman. Teman-teman bisa di-pause dulu videonya. Teman-teman bisa dibaca lagi, kemudian dijawab dalam kolom komentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita bahas. Yang teman-teman perlu garis bawahi yaitu kata-kata dasar pemikiran nih di sini. Dasar pemikiran ini bisa kita ubah menjadi alasan nih. Kalau kita ganti yaitu alasan dilakukannya amandemen UUD 1945. Nah, di sini karena ada kecuali berarti yang bukan alasan dilakukan UUD 1945 ya. Nah, kita lihat pembahasan ini. Nah, adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, HAM baru muncul pada amandemen UUD 1945 kedua. Ya, jadi HAM ini termasuk bagian di mana topik yang dilakukan amandemen ya, teman-teman, yaitu di amandemen yang kedua. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan, yaitu presiden. Sistem yang menurut Undang-Undang Dasar ini dominan eksekutif, yaitu kekuasaan dominan di tangan presiden, ya. Nah, karena kekuasaan yang dominan di presidennya teman-teman, sehingga dilakukanlah amandemen karena di sini pada sebelum amandemen ini presiden ini mempunyai kekuatan yang powerful nih. Karena kekuasaan presiden ini bisa mengendalikan pemerintahan teman-teman. Contohnya apa? Yaitu pada zaman dulu, zaman Soekarno ini DPR ini bisa dibubarkan teman-teman. Karena apa? Karena menolak kerancangan APBN sehingga presiden pada waktu itu membubarkan DPR. Nah, saking powerful itu ya teman-teman bisa membubarkan DPR. Sehingga karena kondisi ini dikhawatirkan bisa mengancam, jadi ini dilakukan amandemen teman-teman, yaitu penurunan dari kekuasaan eksekutif presiden. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. Nah, di sini kalau memang Undang-Undang Dasar ini terlalu luas ini tentunya akan merugikan banyak pihak dan teman-teman ya, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana ini itu menjadi ketidakjelasan terhadap pasal-pasal, sehingga dilakukanlah amandemen teman-teman. Supaya apa? Yaitu supaya pasal-pasal itu menjadi terinci, supaya bisa menjadi jelas, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
Kemudian, Undang-Undang Dasar ini terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang. Nah, ini maksudnya itu sama kayak pilihan yang eksekutif tadi teman-teman ya. Pemegang kekuasaan eksekutifnya ini di mana terjadi ketidakseimbangan nih teman-teman antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga perlu diamandemen nih karena supaya presiden ini atau eksekutif ini tidak memegang peranan penting dalam pengaturan pemerintahan sehingga dilakukanlah amandemen. Sehingga eh, melihat pilihan tadi ini dari A, B, C, D, dan E, teman-teman sudah bisa menentukan dong ya. Jadi yang bukan merupakan alasan dilakukan amandemen yaitu yang C ya teman-teman ya, rumusan undang-undang ini. Yang C ini itu karena sudah hakikatnya teman-teman, di mana undang-undang dasar ini sudah sewajarnya sebagai sebuah konstitusi ini mengatur tentang segala kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Sehingga ini tidak perlu dilakukan amandemen karena ini sudah hakikatnya, hakikat dari undang-undang dasar sendiri ya. Sehingga tidak perlu dilakukan amandemen. Baik, soal selanjutnya, soal 2. Kita baca dulu. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Demikian pula, permusyawaratan perwakilan adalah konsep yang mengacu pada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Kedua prinsip ini merupakan fondasi penting dalam pembentukan sistem negara yang adil dan demokratis. Apakah kedaulatan rakyat bertentangan dengan prinsip permusyawaratan perwakilan dalam sistem negara? Yang A, ya, karena kedaulatan rakyat menekankan bahwa rakyat harus mengambil semua keputusan tanpa perlu melibatkan perwakilan. Yang B, tidak, karena kedaulatan rakyat dan prinsip permusyawaratan perwakilan adalah dua prinsip yang sama sekali berbeda dalam sistem negara. Yang C, tidak, karena kedaulatan rakyat dan prinsip permusyawaratan rakyat adalah dua prinsip yang bekerja sama dalam pembentukan sistem negara yang demokratis. Yang D, ya, karena kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam negara-negara otoriter yang tidak menerapkan prinsip-prinsip permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yang E, ya, karena kedaulatan rakyat bukanlah prinsip dasar dalam demokrasi dan permusyawaratan perwakilan adalah mekanisme yang memungkinkan kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara efisien. Moga teman-teman ini merupakan soal penalaran ya teman-teman ya. Penalaran terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, teman-teman, di mana yang membahas tentang kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Moga teman-teman dibaca dulu soalnya. Teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar. Menurut teman-teman, ini tuh apakah antara kedaulatan rakyat dengan permusyawaratan perwakilan ini merupakan hal yang bertentangan gitu ya terhadap prinsip sistem negara kita. Ini merupakan ya, kalau menurut saya ini merupakan soal yang cukup berpikir ya supaya supaya kita tuh berpikir ya perlu perlu pakai penalaran nih gitu tuh. Jadi ini contoh-contoh soal penalaran tipe-tipe penalaran yang kaitannya dengan pokok pikiran ya teman-teman. Monggo teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita bahas ya teman-teman. Nah, di dalam materi sebelumnya teman-teman mengenai Undang-Undang Dasar ini sudah dijelaskan ya teman-teman mengenai pokok pikiran dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, teman-teman bisa dilihat lagi videonya tentang Undang-Undang Dasar itu di situ sudah membahas teman-teman mengenai pokok-pokok pikiran setiap alinea 1, 2, 3, dan 4. Jadi supaya teman-teman semua bisa mudah nih nanti mengikuti pembahasan soalnya terkait pokok pikirannya. Nah, kita bahas mengenai kedaulatan rakyat dulu nih. Kedaulatan rakyat ini merupakan prinsip dasar dalam demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ya, ingat ya. Nah, kemudian pemusyawaratan perwakilan ini mengacu pada konsep di mana wakil-wakil dipilih oleh rakyat untuk mengambil keputusan atas nama rakyat itu. Nah, ini merupakan cara praktisnya di mana kedaulatan rakyat bisa diimplementasikan dalam demokratis. Nah, di sini teman-teman, rakyat ini memilih perwakilan mereka untuk menjadi suara, teman-teman. Maksudnya nih ya, makanya ada perwakilan ini. Nah, rakyat ini memilih perwakilan mereka untuk menjadikan suara dalam proses pembuatan keputusan. Nah, dalam hal ini apa? Yaitu
anggota DPR gitu ya. Itu kan anggota DPR kan dipilih oleh rakyat. Sehingga itu merupakan perwakilan dari rakyat ya untuk membuat sebuah keputusan. Sehingga pada intinya tentunya kita lihat pembahasan. Tentunya ini tidak bertentangan teman-teman, tidak bertentangan karena justru ini merupakan hal yang saling melengkapi dalam memastikan keputusan yang diambil ini merupakan refleksi dari kehendak rakyat sendiri ya. Justru ini merupakan tindakan yang tidak bertentangan, justru tindakan yang saling melengkapi antara kedaulatan rakyat dengan permusyawaratan perwakilan. Jadi, jawabannya mana teman-teman? Antara A, B, C, D, dan E? Ya, jawabannya yang C ya teman-teman ya. Ini tidak bertentangan karena kedaulatan dan prinsip permusyawaratan perwakilan adalah dua prinsip yang bekerja sama dalam pembentukan sistem negara yang demokratis. Baik, soal nomor 3, kita baca dulu ya. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Cek, cek, 1, 2, 3. Soal nomor 3, kita baca dulu ya. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dua, membayar kewajiban pajak tepat waktu. Tiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan perumahan tempat tinggal. Empat, ikut serta dalam mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade tingkat provinsi. Yang kelima, ikut serta dalam gerakan Papua Merdeka. Upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara ditunjukkan nomor A 1 dan 5, B 2 dan 4, C 1 dan 2, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Monggo teman-teman dibaca dulu pernyataan-pernyataannya, kemudian dijawab di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Monggo teman-teman. Kita bahas di sini yaitu yang ditanyakan yaitu manakah nih dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang mewujudkan pokok-pokok pikiran di dalam kehidupan bernegara ya. Kehidupan bernegara di mana dari pernyataan berikut ini yang berhubungan dengan kehidupan bernegara ya. Kita lihat pembahasannya. Di mana dalam pernyataan yang pertama ini, pernyataan satu ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini dalam kehidupan sehari ini mencerminkan pokok pikiran ya dalam alinea pertama yaitu mengenai persatuan di mana tentunya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan cerminan dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua membayar kewajiban pajak tepat waktu juga ini mencerminkan pokok pikiran yang mencerminkan alinea kedua dalam bentuk keadilan di mana tentunya kewajiban membayar pajak ini merupakan kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga ini ikut serta dalam kegiatan kerja bakti lingkungan, di mana ini juga mencerminkan pokok pikiran alinea pertama yaitu persatuan ya antara kerja bakti sesama warga. Namun kegiatan kerja bakti ini merupakan bukan kegiatan bernegara teman-teman, di mana kegiatan kerja bakti ini merupakan kegiatan bertetangga. Kemudian yang keempat ini ikut serta dalam mewakili sekolah mengikuti Olimpiade tingkat provinsi. Ini merupakan bentuk penjabaran kegiatan dari pokok pikiran ini pertama teman-teman persatuan. Namun kegiatan mewakili sekolah ini merupakan kegiatan di mana perannya sebagai siswa bukan kehidupan bernegara ya, bukan kegiatan bernegara. Kemudian yang kelima ini ikut serta dalam gerakan Papua Merdeka ini tentunya tidak mencerminkan apa-apa nih teman-teman, tidak mencerminkan pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar sehingga bisa kita tentukan bahwa dari pertanyaan sebelumnya yaitu uh, tujuan kehidupan bernegara, pokok-pokok pikiran manakah yang menunjukkan kehidupan bernegara ya. Sudah bisa dilihat bahwa yang berhubungan dengan kehidupan bernegara yaitu poin satu dan 2 yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan membayar pajak tepat waktu. Sehingga jawabannya adalah yang C ya, satu dan 2. Baik teman-teman, soal nomor 4 ya, berkaitan dengan amandemen UUD 1945. Saya bacakan soalnya. Amandemen UUD 1945 pada tahun 2001 adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah konstitusi Indonesia.
Amandemen tersebut memperkenalkan berbagai perubahan yang signifikan dalam konstitusi. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pemilihan presiden tidak ditentukan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan melibatkan partisipasi langsung dari rakyat. Berikut ini manakah pernyataan yang tepat terkait amandemen tahun 2001? Yang A, sebelum amandemen UUD 1945 tahun 2001, pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan partisipasi dari rakyat langsung. Yang B, amandemen UUD tahun 2001 tidak mengubah apapun dalam sistem pemilihan presiden. Kemudian yang C, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR masih memiliki wewenang untuk mengesahkan atau menolak calon presiden yang telah terpilih oleh rakyat. Yang D, amandemen UUD 1945 tahun 2001 hanya mengubah beberapa aspek kecil dalam konstitusi. Kemudian yang terakhir, amandemen UUD 1945 memperkenalkan perubahan langkah besar dalam mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Baik, teman-teman, kita bahas pilihan satu-satu ya. Nah, dari pilihan yang A ya ini, sebelum amandemen UUD 1945 tahun 2001 ya. Teman-teman, di Indonesia sendiri itu sudah terjadi 4 kali amandemen nih. Dari tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Tentunya setiap amandemen sudah dibahas nih mengenai perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan, kemudian apa-apa saja pasal-pasal yang ditambahkan, apa-apa saja pasal-pasal yang diperjelas. Teman-teman bisa dilihat ya video-video saya sebelumnya yang membahas tentang materi Undang-Undang Dasar, itu sudah dijelaskan nih di dalam video tersebut mengenai amandemen, mengenai tujuan amandemen, kemudian kebaikan dan perubahan amandemen itu apa saja. Monggo teman-teman bisa dilihat videonya kembali. Nah, terkait pilihan yang A ini, sebelum amandemen tahun 2001, pemilihan presiden Indonesia dilakukan dengan partisipasi rakyat langsung. Ini merupakan tentu pilihan yang salah ya teman-teman, di mana pada sebelum amandemen ini tentunya pemilihan presiden masih dilakukan oleh MPR nih ya, di mana MPR sendiri itu terdiri dari DPR dan DPD. Nah, ini merupakan pernyataan salah ya. Nah, padahal sejatinya partisipasi rakyat, pemilihan yang dilakukan oleh rakyat langsung ini awal mulanya yaitu dilakukan setelah amandemen ini teman-teman. Karena amandemen ini tahun 2001 ini membahas terkait masalah pemilihan umum. Walaupun penyelenggaraan pemilihan umumnya itu dilaksanakan pada tahun 2004 untuk pertama kali ya, di mana pada tahun 2004 ini presiden yang memenangkan pemilu ya ini pada uh, Presiden SBY sama Yusuf Kala ya wakilnya. Kemudian terkait opsi yang B, amandemen tahun 2001 tidak mengubah apapun dalam sistem pemilihan presiden. Ini tentunya juga merupakan pernyataan yang salah ya, di mana eh, justrunya amandemen tahun 2001 ini merupakan perubahan yang besar nih teman-teman. Perubahan yang besar dalam pemilihan presiden, di mana sebelumnya pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Nah, saat ini pemilihan presiden dilakukan oleh rakyat langsung. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR masih memiliki wewenang untuk mengesahkan atau menolak calon presiden yang telah dipilih oleh rakyat. Ini juga tentunya pernyataannya kurang tepat, di mana MPR ini tidak memiliki hak lagi dalam pemilihan presiden karena sepenuhnya sudah berada di tangan rakyat. Kemudian yang D, amandemen tahun 2001 hanya mengubah beberapa aspek kecil dalam konstitusi. Ini juga merupakan pernyataan yang kurang tepat. Nyatanya, setiap amandemen ini teman-teman selalu membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan. Balik lagi yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa setiap amandemen ini tentunya banyak pasal-pasal yang dirubah, banyak pasal-pasal yang diperinci, kemudian ada pokok-pokok bahasan yang perlu ditambahkan. Jadi ini merupakan aspek yang besar tentunya, yang namanya amandemen ini tentunya perubahan yang besar, di mana kalau pada tahun 2001 sendiri itu amandemen atau amandemen yang ketiga ini membawa banyak topik pembahasan ya teman-teman. Ya, pembahasannya ini yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kemudian ada juga membahas mengenai presidenan, kemudian membahas tentang pemilihan umum, membahas mengenai peradilan, keuangan negara, peraturan, dan masih banyak lagi pokoknya. Jadi, pilihan yang D ini
membahas mengenai aspek kecil tentunya pernyataan yang salah ya. Kemudian yang E, amandemen 1945 memperkenalkan perubahan langkah besar dalam mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, pembahasannya di mana amandemen UUD 1945 ini membawa perubahan penting dalam konstitusi di Indonesia di mana salah satunya memperkenalkan perubahan langkah besar dalam menerapkan prinsip demokrasi pada sistem pemilihan presiden dengan memungkinkan rakyat secara langsung memilih presiden melalui pemilihan umum. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman ya, dari opsi A, B, C, D, dan E, opsi yang tepat yang membahas mengenai amandemen ketiga itu, yaitu pilihannya pada opsi E ya, di mana ini merupakan langkah besar dalam mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia, di mana prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia ini salah satunya yaitu melakukan pemilu, ya, ya di mana rakyat itu turun tangan langsung untuk memilih presidennya. Baik, soal nomor 5, saya bacakan ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Satu, mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Dua, presiden tidak lagi memegang kuasa membentuk undang-undang, tapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, periode lembaga kepresiden dibatasi hingga 15 tahun. Empat, presiden dan wakil presiden bukan merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen UUD 1945 ditunjukkan oleh nomor A12, B23, C34, D13, atau E24. Semoga teman-teman ini merupakan soal yang mudah ya. Bisa teman-teman pause videonya, teman-teman jawab dulu kolom komentar. Baik, saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1 kita bahas soalnya. Nah, di sini sudah ada beberapa teman-teman nih. Pokok-pokok dari pengaruh positif pasca amandemen. Yang pertama yaitu ada mempertegas Indonesia bahwa Indonesia ini sebagai negara hukum. Kemudian menjelaskan bahwa presiden ini tidak memiliki kekuasaan lagi nih dalam mengatur undang-undang, tapi presiden ini hanya diberikan kuasa hanya untuk mengajukan rancangan undang-undang saja. Kemudian yang selanjutnya, lembaga kepresiden ini hanya dibatasi hingga dua periode atau maksimal 10 tahun saja. Presiden dan wakil presiden ini merupakan status pasangannya itu dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR, karena MPR tidak lagi merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi sudah bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwa yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen, yaitu membahas mengenai Indonesia negara hukum dan presiden tidak lagi memegang kekuasaan undang-undang, tapi presiden hanya membahas rancangan undang-undang. Jadi sudah bisa ditentukan bahwa jawabannya yaitu A, merupakan pernyataan 1 dan 2. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman pembahasan soalnya di part 1 ini. Nanti akan dibuatkan juga pembahasan soal di part kedua. Jadi teman-teman bisa tunggu video selanjutnya. Nah, bila video ini bermanfaat bisa di-like dan di-share ya teman-teman ke para pejuang CPNS lainnya supaya kita sama-sama belajar dan berjuang untuk bisa lolos di tes CPNS tahun ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.